Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat, cerdas, ceria. Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah hari ini materi kita mengenai perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari kita awali dulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa ini Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar, dan semoga apa yang kita pelajari nantinya akan bermanfaat sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar materi kita pada hari ini ada pada KD 3.5, yaitu memahami perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi di hari ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan arti ikhlas dan menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, menyebutkan keutamaan berdoa dan menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah. Untuk materi di hari ini, kita akan membahas 2 poin bahasan. Yang pertama, yaitu ikhlas. Poin bahasan yang kedua yaitu mohon pertolongan. Kita akan memasuki bahasan yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas ini biasanya sangat mudah diucapkan. Namun terasa amat sulit untuk dipraktekkan bila tidak dilatih, bila tidak dibiasakan. Ikhlas ini menjadi dasar diterimanya amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa 4 ayat pada Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat yang baru saja Ibu bacakan, yaitu surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas. Akan tetapi, tidak ada satupun dari ayat-ayatnya terdapat kata ikhlas. Dari sini dapat dipahami bahwa keikhlasan tidak dapat ditampakkan dan tidak dapat diucapkan, melainkan perbuatan hati seseorang beribadah
murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tadi, kita dapat menggarisbawahi arti dari ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah tulus hati. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal tersebut didasari oleh keikhlasan dan hanya mencari keridhoannya." Hadis riwayat Nasa'i. Pada hadis lain, Rasulullah berkata, "An Umar anna Rasulullah sallallahu Allahumma salli wa sallim qala innamal a'malu binniyah." Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya. Jika niat kita hanya ingin dipuji, maka pahala dari Allah tidak akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, jika kita berbuat baik tanpa pamrih, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhoannya. Banyak manfaat yang bisa kalian miliki dari sifat ikhlas ini. Yang pertama, mendapat pahala dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan disukai banyak orang. Dan yang ketiga, hati akan menjadi tenang dan tentram. Itu tadi poin yang pertama mengenai ikhlas. Sekarang kita masuk dalam poin bahasan yang kedua, yaitu mengenai mohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita hanya menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kepada yang lainnya. Begitu pula ketika berdoa. Berdoa itu diibaratkan seperti mengayuh sepeda. Semakin sering kita mengayuh, maka akan semakin dekat dengan apa yang kita inginkan. Begitu pula dengan doa, semakin sering kita memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat dan akan semakin sayang dengan kita. Berdoa kepada Allah itu sebaiknya dilakukan setiap waktu. Dan ada waktu-waktu mustajab yang insya Allah doa kita akan didengar.
Di antaranya yaitu setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu. Bagaimana cara yang baik di dalam berdoa? Yang pertama, ketika kalian berdoa, usahakan kalian menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan kalian, seperti yang ada pada gambar. Lalu yang kedua, awali dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, memintalah, berdoalah dengan khusyuk, rendahkan hati dan penuh keyakinan, juga jangan tergesa-gesa ketika berdoa. Anak-anak, demikianlah 2 poin bahasan materi kita untuk hari ini. Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini telah membahas tentang masalah ikhlas dan mohon pertolongan. Ikhlas itu artinya adalah tulus hati. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Berdoa kepada Allah sebaiknya dilakukan setiap waktu. Itu dia 4 kesimpulan dari materi kita hari ini. Anak-anakku sekalian, kiranya Ibu cukupkan untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti Ibu akan kirimkan di WA grup kelas. Sebelum kita tutup materi ini, mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf jika ada salah di dalam penyampaian materi pada hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.